kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian kita, Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes Tuhan, haleluya. Oh. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Haleluya. Hanya Kau layak Tuhan, angkat pujian. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpah atas kebaktian pada pagi hari ini, sehingga setiap jemaat merasakan sukacita, berkat, damai sejahtera dari Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan, karena Tuhan telah memberi pertolongan dan kekuatan bahkan sebelum semuanya terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah dan mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Om Tante boleh kasih tos kanan kirinya bilang selamat beribadah. Ayo kita selamat beribadah, selamat beribadah. Sudah? Kita angkat pujian kita, Dia Raja. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dia yang berjaya untuk kita semua. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Boleh kita tepuk tangan, amin.
majulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yes, amen. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk om tante semua. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Oke. Nanti Kakak Evelyn akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas kebaikan untuk kami pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Tuhan berkati pelayan-Mu yang membawa kantong kolekte, berkati keluarganya, berkati kehidupannya. Dan Tuhan, berkati persembahan kami agar persembahan kami dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Ajari kami Tuhan untuk memberi dengan penuh kasih dan sukacita. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan angkat pujian kita, Dia Tidak Pernah Gagal. Yes. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Benar Om Tante, Dia tidak pernah gagal? Om Tante merasakan? Yes. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke. Om Tante, walaupun keadaan dunia sekarang mungkin lagi sulit, tapi yang mesti kita percaya, Tuhan adalah
Bapa yang setia menyertai kita semua. Apapun masalah dalam hidupmu untuk saat ini, Tuhanlah yang selalu berserta. Percaya Dia tidak pernah meninggalkan Om Tante semua. Kita akan menekan pujian walaupun gunung itu tidak berpindah. Yes. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesal di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Yes Tuhan, imanku berkata, oh, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah
penuh kasih, Bapak Farid akan pimpin kita dalam doa. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Thank you Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk sebuah anugerah-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Engkau masih mengasihi kami Iya Tuhan. benar Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan yang selalu Tuhan memberikan keselamatan buat kami. Engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Ya Yesus. Dalam kehidupan kami Yesus. Engkau Allah yang selalu mendampingi dalam kehidupan kami Ya Yesus. benar Tuhan. Engkau Allah yang selalu memeluk hati kami Tuhan di saat kami punya masalah Yesus. Ya Yesus. Ayah Bapa, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah kami. Berikan kami hati yang tulus, berikan hati kami untuk fokus Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah Tuhan dalam kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, Amin. Bapak Martin Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai pendeta Martin Tuhan untuk selalu melayani, Iya benar Tuhan. akan selalu memberkati banyak orang Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, hati kami selalu hadir pada Engkau Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Besar kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, Engkau curahkan pada kami dari saat untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menolong kita. Puji Tuhan. Masih ingat perayaan apa yang baru kita lewati? Paskah. Sebutan lain dari Paskah? Ya? Kebangkitan. Apalagi tadi? Paskah, kebangkitan. Passover. Easter. Ya. Itu sebutan-sebutannya ya, sebut-sebutan dari perayaan Paskah. Nah, hari ini saya akan bicara tentang Passover. Ya, katakan sama-sama. Passover itu artinya sudah lewat. Ya, sudah dilalui. Kita akan baca Matius 28 ayat 1 sampai 6. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6, kita sama-sama berdiri. Bisa ditambah sedikit. Ini dalam rangka ngecek dan ngetes. Saya baca ayat 1, jemaat membacanya ayat 2. Demikian firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Silakan duduk.
Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, salah satu hari raya orang Kristen adalah Paskah. Kalau hari raya terbesar yang dirayakan, hari raya namanya hari besar, tapi hari raya yang dirayakan lebih meriah apa, saudaraku? Natal, ya. Paskah salah satu hari raya yang kita peringati, yaitu memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Para penulis Injil mencatat peristiwa kebangkitan dengan, kalau sekarang itu ada POV, point of view, ya. Menurut apa yang jadi pandangannya yang dia lihat. Jadi penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya mencatat peristiwa kebangkitan dengan point of view masing-masing. Dan keempatnya saling melengkapi. Keempat Injil menganggap bahwa peristiwa kebangkitan Yesus sangat penting untuk ditulis karena itu adalah dasar iman Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus bertepatan dengan Paskah orang Yahudi. Jadi kalau kita ngomong Paskah, yang merayakan bukan hanya orang Kristen, tetapi orang Yahudi juga merayakan dalam bentuk atau dalam pemahaman yang berbeda. Ya, jadi orang Yahudi juga merayakan Paskah, dan sebutan Paskah itu sendiri berasal dari Yahudi. Gitu. Jadi sama seperti agama-agama lain yang membawa peristiwa lalu di daerah agama itu berasal ke tempat-tempat di mana agama itu berada. Katakanlah agama Muslim, dia membawa juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di negerinya, dibawa ke berbagai negara. Buddha dan Hindu juga seperti itu. Jadi setiap agama di seluruh dunia punya ciri khas yang sama, ya. Paskah itu sendiri berasal dari kata Pesak, ya. Pesak. Ya. Pesak dalam bahasa Ibrani yang artinya sudah lewat, sudah dilalui. Iya. Kemudian dalam bahasa Yunani disebut Paskah. Ya, kita sering mendengar ucapan atau kita mengucapkan ya pasca apa misalnya ya. Pasca operasi. Ya, pasca operasi karena dari medis langsung ya. Itu bahasa Yunani yang sudah mendunia, dalam arti kalau pasca operasi masa peristiwa operasinya sudah lewat, sudah dilewati, gitu ya. Ya, pasca kemerdekaan Indonesia, ya masa penjajahan sudah dilewati, gitu. Lalu dalam bahasa Inggris disebut Passover, ya, sudah lewat, sudah dilalui. Artinya semua sama, yaitu sudah lewat, sudah dilalui, sudah dilampaui. Kalau sungai itu sudah diseberangi. Ya. Kalau itu gunung, maka gunung itu sudah dilewati pendakiannya. Gitu, sudah dilewati pendakiannya. Nah, kalau itu persoalan hidup, artinya masa-masa sulit menghadapi persoalan itu sudah dilewati. Iya. Nah, merujuk pada perayaan Paskah Yahudi yang sudah dilewati adalah masa perbudakan orang-orang Israel yang kemudian disebut Yahudi itu di Mesir, dengan masa perbudakan yang lama 430 tahun. Nah, dalam kepercayaan Kristen, kebangkitan Yesus telah melewati masa sengsara. Kebangkitan Yesus telah melewati
kematian, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi saudaraku, beda antara perayaan Paskah orang Yahudi dan perayaan Paskah orang Kristen. Ya. Kita akan lihat yang pertama, Paskah orang Yahudi, yaitu Israel keluar dari tanah Mesir. Kita membaca dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Saya bacakan demikian. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang diperingati orang Israel dengan merayakan Paskah. Karena peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu disertai dengan banyak tanda ajaib. Saudara bisa sebutkan tanda ajaib apa saja yang terjadi? Seingat saudara. Air jadi darah. Ya? Belalang. Iya, belalang. Apa lagi? Belalangnya diapain tuh ya? Jadi belalang begitu banyak. Air menjadi darah itu bukan hanya di sungai yang jadi darah, air dalam gelas orang Mesir pun menjadi darah. Belalang itu bukan hanya di ladang, di lapangan, tapi juga ada di rumah. Saudara tutup pintu, dia ada di kamar. Jadi di mana-mana ada belalang. Ya. Lalat, apalagi? Terakhir kematian anak sulung. Apa ini mujizat kematian anak sulung? Mujizat bukan? Yang mujizat adalah kematian anak sulung untuk orang-orang Mesir, tapi untuk orang Israel tidak ada, itu mujizatnya. Belalang itu bukan mujizat, itu tulah untuk orang Mesir. Mujizatnya di tempat orang Israel tidak ada. Air menjadi darah itu hukuman buat orang Mesir, tapi di orang-orang Israel tidak ada. Jadi di sana mujizatnya. Jadi kalau bicara mujizat, ada 10 mujizat, ada 10 tulah di orang Mesir, ada 10 mujizat di orang Israel. Nah, ini saudaraku yang membuat begitu luar biasa, dan tidak heran jika Paskah menjadi hari raya terbesar dan menjadi hari raya terpenting bagi orang Yahudi. Merayakan Paskah bagi orang Yahudi berarti mereka memperingati dan merayakan lolosnya mereka dari maut dan dari perbudakan di Mesir. Jadi ingat, orang Yahudi sampai hari ini merayakan Paskah sebagai peringatan atas lolosnya bangsa Israel, bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir. Lalu caranya keluar dari Mesir itu tetap dilakukan sampai hari ini. Ya. Caranya orang Israel keluar dari Mesir itu tetap dilakukan sampai hari ini. Keluaran 12 ayat 8 sampai 9. Saya potong di sini tentang peristiwanya saja. Ini sudah diperintahkan dan mereka harus memotong anak domba, dan ayat 8 dan 9 dikatakan gini, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Kita kemarin makan daging gak ya malam Paskah? Wis makan ya? Makan ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Makan gak sayur pahitnya? Kenapa enggak? Dagingnya dimakan, kenapa sayur pahitnya enggak? Karena kita bukan orang Yahudi.
Tapi boleh ya, kita ya mencoba berlagaklah seperti orang Yahudi. Saya senang kan, makan daging tapi harus sayur pahit. Yang mau makan daging harus makan sayur pahit dulu. Anak-anak muda setuju? Sayur kangkung aja nggak makan, apalagi sayur pahit. Ayat 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jadi semua harus dimakan malam hari itu. Rupanya protein yang tinggi dari daging itu Tuhan siapkan untuk supaya orang Israel kuat berjalan, menyeberangi laut Tiberau, berlari dan lain sebagainya. Ya, karena kemudian mereka berjalan di padang gurun dalam pengembaraan selama 40 tahun itu. Nah, saudara-saudara, Paskah orang Yahudi dirayakan dengan menyembelih domba, lalu roti tidak beragi dan sayur pahit. Sayur pahit itu apa, saudaraku? Pare, sawi pahit, daun pepaya. Saudara siapkan untuk tahun depan lah. Boleh tuh disiapkan untuk tahun depan buat seru-seruan ya. Ya. Tujuannya adalah agar orang Israel ingat akan masa lalu yang pahit. Agar orang Israel tidak lupa bahwa semua itu bisa dilewati karena pertolongan Tuhan. Tiap tahun diminta untuk mengadakan acara gitu ya. Mengadakan peringatan dengan makan daging dan sayur yang pahit. Supaya mereka ingat bahwa semua ada karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, kita juga punya nyanyian tentang itu untuk mengingatkan kita. Aku ada hari ini, semuanya kan. Betul. Di gereja ingat ya. Di gereja ingat ya. Di rumah besok-besok harus tetap ingat. Tapi kita nggak punya cara untuk memperingati itu. Makanya kita ini sering lupa bahwa semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Tapi orang Israel tiap tahun, saudara. Tiap tahun. Jadi bukan hanya, kalau kita kan dengar khotbah tentang Paskah, tentang kematian Tuhan, kan gitu ya. Nggak ada peraga, nggak ada visualisasinya gitu. Jadi ya lewat gitu aja. Beberapa daerah di Flores, Manado, Filipina, saudaraku, untuk mengingatkan korban Kristus dan supaya mereka sebagai orang Kristen jangan lupa, diadakan peraga atau visualisasi tentang adanya orang-orang yang disalibkan. Ya sih nggak dipaku gitu ya, tapi diikat, digantung gitu, saudaraku. Iya kan? Kenapa? Supaya kita tuh ingat, betul-betul ingat, ada gambaran di depan mata kita. Orang Israel makan sayur pahit tiap tahun sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jangan saudara bilang gini, iya sih sayur pahit enak sama ayam gulai. Sambal andaliman enak. Sambelnya nggak usah dibikin, ayamnya nggak usah dibikin, sayur pahit aja. Makan nggak, saudara? Iya kan? Pika makan nggak? Cepet banget. Jini juga makan lebih banyak ya, sayur yang pahit itu.
Kalau ini langsung nyampur, enggak gitu. Dia geleng kepala aja. Geleng kepalanya kayak gimana gitu. Kayak geli-geli gitu, saya pahit. Saudara-saudaraku, saya yakin orang Israel enggak semua doyan sih. Enggak semua doyan, sama seperti kita di sini. Enggak semua doyan yang pahit. Apalagi masalah yang pahit. Enggak doyan ya. Enggak doyan. Tapi mengalami enggak? Mengalami. Orang Israel juga enggak semua doyan sayur yang pahit itu. Tapi di malam Paskah, mereka duduk bersama dan semua makan sayur yang pahit itu. Dan nanti si bapak, dia mengingatkan, ya kita bisa keluar dari Mesir, nenek moyang kita keluar dari Mesir karena pertolongan Tuhan. Mereka hidup di Mesir pahit, sengsara hidupnya. Semua sudah dilewati. Sehingga Israel ada sampai hari ini sebagai satu bangsa, tetap eksis sebagai satu bangsa. Itu karena pertolongan Tuhan. Apabila seandainya Tuhan tidak bebaskan Israel dari Mesir, saat ini pertanyaannya adalah, di mana mereka berada? Ada yang bisa jawab? Ini kita berandai-andai. Seandainya waktu itu tidak dibebaskan oleh Tuhan, keluar dari Mesir, di mana mereka sekarang berada? Rupanya pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah mereka masih ada hari ini? Peristiwa di Mesir itu kan berapa ribu? 3.000 tahun lalu. 3-4.000 tahun lalu. Mereka menjadi budak di sana, ditindas, bahkan beberapa kali terjadi, contohnya waktu Musa lahir, anak laki-laki dibunuh. Saudara tahu? Anak laki-laki dibunuh. Nah kalau perempuan saja bisa apa? Nanti habis juga, karena laki-lakinya nggak ada. Jadi pertanyaannya bukan di mana mereka sekarang berada, apakah mereka sekarang masih ada? Saudaraku, sekarang Israel tetap ada, karena mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Paskah pertama yang terjadi ketika keluar dari Mesir membuat bangsa Israel itu eksis sampai hari ini, sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini, saudaraku, orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi, menjadi yang terdepan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Terdepan. Indonesia teriak-teriak ya anti Yahudi. Tapi di Indonesia ada dosen ITB, dosen eksak yang sangat terkenal, Dorothy Imak. Itu orang Yahudi. Dari muda di Indonesia sampai nenek-nenek, dan waktu itu mau diusir keluar dari Indonesia. Tapi yang terjadi, saudaraku, anak-anak mahasiswa ITB demo. Dan itu terjadi mungkin 15 atau 10 tahun lalu, saudaraku. Anak-anak ITB demo. Mohon pemerintah memberikan kewarganegaraan Indonesia, dan perjuangannya berhasil, saudaraku. Dia bilang, saya mencintai Indonesia, saya di Indonesia, saya berkarya di Indonesia, saya mau mati juga di Indonesia. Gak tahu cinta banget dia sama Indonesia. Dorothy Imak, saudara sekarang masih mungkin bisa cek di Google, ya. Buku-bukunya banyak, termasuk dia dulu populer di kalangan youth, saudaraku. Di kalangan youth, nenek-nenek, tapi viral di kalangan youth waktu itu, terutama di Bandung, ya. Dorothy Imak, dia orang Yahudi. Dan saudaraku, mereka maju dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
baik medis, pertanian. Saudaraku, kalau kita ke Israel itu tanahnya tandus. Tandus. Rumput itu tumbuh di celah-celah batu. Ya, rumput tumbuh di celah-celah batu. Dan domba itu cari makan pagi-pagi, saya bingung ngapain domba dilepas cari makan. Jadi ada rumput tumbuh sedikit, ada embunnya, itu dimakan, saudaraku. Baru tumbuh dikit dimakan sama domba. Tapi Israel bisa menjadi penghasil buah terbesar di dunia. Ya, di Indonesia masuk loh, saudaraku. Cuman lewat Prancis, gitu ya, lewat China gitu ya. Ini serius, saudaraku. Jadi kalau saudara beli buah China, itu belum tentu China, saudaraku. Bisa dari Israel, gitu. Bisa dari Israel. Caranya bagaimana? Tahun 70, papa saya cerita tentang teknologi pertanian di Israel. Tahun 70, 1970. Jadi di tanah tandus itu, di batu-batu yang ada, itu digali, katakanlah kalau mau bikin kebun segini gitu ya, digali, batu-batunya dikeluarkan, batunya begini, ada yang besar, ada yang segini-segini gitu ya. Itu dikeluarkan, lalu digelar plastik, lalu dikasih tanah. Saudaraku, mau nanem, mau nanem, coba kalau di Indonesia, saudaraku, tinggal kata Kus Plus apa? Tongkat kayu menjadi tanaman. Ya kan, batang kayu singkong tancepin. Saudara pernah nggak nancepin batang kayu singkong terbalik? Masih tumbuh, saudaraku. Masih tumbuh. Itu di Indonesia. Nah, di Israel menanam cabai, dia gali, dia taruh plastik, baru ditaruh tanah. Jadi kalau saya pikir kayak pot ya, kayak pot raksasa. Saudaraku, tahun 1970 papa saya sudah cerita seperti itu. Jangan ditanya sekarang gitu ya, semaju apa. Dan di petak-petak tanaman, itu ada batu begini-begini, saudaraku, di pinggiran itu ditumpuk-tumpuk. Sampai sekarang. Ya. Tapi pisangnya nomor 1 di dunia, anggurnya nomor 1 di dunia, saudaraku. Teknologi, bidang pertanian maju, bidang medis, penemu-penemu itu banyak keturunan Yahudi, dan militer. Ya, itu negara kecil, saudaraku, tapi teknologi militernya ya pernah diserang satu kali tahun 73. Satu kali bareng-bareng 11 negara Arab, 11 nggak cukup tangan saya, jari saya. 11 gitu ya, 11. Satu kali bareng-bareng serang Israel. Dan Israel tetap menang dan memperluas wilayahnya. Jadi kalau dia udah kejar itu tentara sampai di titik itu, dia nggak mau mundur. Ya. Dataran tinggi Golan itu sekarang punya Israel. Awalnya kan itu punya Mesir. Tapi Mesir serang duluan, Israel maju, serang sampai tempat dia dapat. Dia nggak mau mundur. Tidak mau mundur. Suruh mundur? Enggak. Setiap tapak yang sudah hasil tetesan darah prajurit Israel itu diakui, dihakim menjadi milik Israel sampai hari ini. Perundingan Camp David itu menentukan batas. Jadi saudaraku, seperti itu kemajuan bangsa Israel, keturunan-keturunan orang Yahudi di seluruh dunia begitu maju. Dan saudaraku, ini pernah menjadi perdebatan di negara kita. Karena ada survei, ternyata saudara, penerima hadiah Nobel 20% setiap tahunnya, 20% itu keturunan Yahudi. Yang jumlah penduduknya gitu ya, nggak sampai 10 juta. Ya. Yang jumlah penduduknya nggak sampai 10 juta, tapi 20% hadiah Nobel. Ini Nobel itu untuk berbagai macam ilmu pengetahuan dan perdamaian ya.
itu dimenangkan oleh orang Yahudi atau keturunan Yahudi. Dan ada yang tidak terima gitu ya. Ada yang tidak terima. Yang menulis survei ini kan dari luar negeri juga, dibully saudara. Karena yang mempopulerkan tuh di Indonesia kan sekarang kan netizen gitu ya, dibully. Dia bilang saya cuma menyampaikan hasil survei gitu ya. Jadi saudaraku, keberadaan orang Israel sampai hari ini sangat maju banget, luar biasa banget. Kenapa saudaraku? Karena mereka ingat siapa yang menolong mereka. Tiap tahun ya mereka peringati makan sayur pahit supaya nggak lupa pertolongan Tuhan. Baik pertolongan Tuhan untuk nenek moyang mereka di Mesir maupun pertolongan Tuhan dalam hidup mereka sekarang. Kalau hanya pertolongan Tuhan di Mesir, ya mungkin ngingat-ngingat saja. Tapi sayur pahit itu mengingatkan juga bahwa mereka juga ditolong oleh Tuhan dalam masa-masa pahit hidupnya. Ya, saudaraku. Lanjut yang kedua tadi tentang Israel, sekarang tentang Yesus. Ya, tentang Yesus. Perayaan kebangkitan Yesus yang disebut Paskah karena kebangkitannya bertepatan dengan masa hari raya orang Yahudi. Jadi, kenapa kita juga menyebutnya Paskah? Karena kebangkitan itu di hari pas gitu ya ngomongnya ya. Pas orang-orang Yahudi merayakan Paskah. Saudaraku, orang-orang Yahudi sampai hari ini merayakan Paskah tapi dengan versi yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan. Orang Yahudi merayakan kebebasan dari Mesir, kita orang Kristen merayakan kebangkitan Yesus yang menang atas maut, yang sudah melalui penderitaan salib. Jadi saudaraku, bagi Tuhan Yesus, kebangkitannya adalah Passover. Jadi kebangkitan Yesus itu Passover. Sudah lewat, sudah melewati semua pekerjaan yang diembankan dari Bapa. Sudah melewati semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapa. Yesus telah melewati penderitaan salib. Yesus telah melewati kematian. Dan Yesus bangkit di hari yang ketiga itu. Saudaraku, dan setelah melewati semuanya itu, Yesus dimuliakan. Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, semua tugas dan tanggung jawab sudah selesai. Tuntas. Semua penderitaan salib selesai. Kematian selesai. Semua dilewati dan saatnya Yesus menerima kemuliaan. Ya, saatnya Yesus menerima kemuliaan. Saudaraku, beda Paskah orang Yahudi dan Paskah kita. Ya, beda, tapi sama-sama mengingat, memperingati bagaimana Allah telah bekerja, bagaimana Allah telah menolong bangsa Israel dan menolong kita semua. Tapi saudaraku, sebelum keluar dari Mesir ada kematian anak sulung. Sebelumnya saudara ingat, ada potong domba yang dagingnya dimakan ya? Oke, dagingnya dimakan. Lalu saya tanya pada saudara, darahnya kemana? Ya? Saudara sekarang enggak oleskan di pintu? Ya? Saya lihat di pasar saudaraku, yang potong ayam,
darahnya ditampung begitu, dikasih jeruk nipis. Saya pikir masa dioleskan di pintu pakai jeruk nipis? Ya? Nggak sesuai Alkitab ini. Jadi darahnya itu bukan dimakan, saudara ya. Darahnya dioleskan pintu, dan Tuhan bilang kalau malaikat maut lewat melihat ada tanda darah, dilewati. Di Passover, malaikat tidak mengambil nyawa anak sulung. Jadi ingat ya, darahnya dioles bukan dijadikan apa nama makanan yang pakai darah? Saya pembuat napi nadar, serius, tapi saya nggak pakai darah. Iya, jadi itu hanya kesukaan saudara saja. Pertanyaannya ini agak nyimpang dikit, boleh nggak makan darah? Boleh nggak? Ini diskusi yang panjang ini, saudaraku. Ya. Semua yang masuk lewat mulut dia akan keluar. Tapi katanya kan juga yang kalau udah penuh di hati keluar dari mulut. Semua makanan yang sudah didoakan itu halal. Saudaraku, orang Kristen saya bilang kan paling minim aturan. Iya kan? Paling nggak ada aturan. Orang Kristen bukan minim aturan, paling nggak ada aturan, semau-maunya saja. Dan Tuhan maklum karena manusia itu sifatnya begitu. Yang penting percaya Tuhan gitu ya, enak aja. Paham saya yang saya dapat dari Alkitab, semua boleh. Tapi kalau saudara tanya saya makan enggak. Gitu. Enggak tahu, ya. Boleh, terserah, gitu. Akhirnya ke masing-masing. Saya sendiri enggak, saudaraku. Ya adalah sedikit kalau nyoba gitu atau apa, tapi saya tidak makan. Gitu. Jadi itu beda pembicaraan lagi ya. Cuman saya ingatkan darahnya itu dioles di pintu supaya malaikat tidak mengambil nyawa anak sulung di kalangan Israel, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Ya. Sekarang Passover bagi saudara dan saya. Bagi orang Kristen saat ini, kebangkitan bukan hanya penting untuk diperingati, tetapi yang lebih penting adalah mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami apa, saudara? Kuasa kebangkitan, itu yang lebih penting. Sama seperti orang Israel, yang lebih penting itu adalah bagaimana mereka menjalani hidup takut akan Tuhan. Kita memperingati kebangkitan, penting, tapi yang lebih penting lagi, hidup dalam mengalami kuasa kebangkitan. Kebangkitan Yesus yang ada dalam hidup kita, membuat kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Sama-sama kita baca. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudaraku, karena kuasa kebangkitan itulah kita masih ada sampai hari ini. Kuasa yang membuat Yesus bangkit harus kita kenali. Kuasa yang membuat Yesus bangkit itu harus menjadi pengalaman hidup kita juga. Jadi memperingati kebangkitan di masa raya Paskah harus menumbuhkan kerinduan dalam diri kita supaya kita juga mengalami kuasa kebangkitan. Yesus mati, iya. Yesus mati bohongan, tidak. Yesus mati sungguhan.
Tapi kenapa dia bisa bangkit? Ada kuasa yang membuat dia bangkit. Kenapa kita tetap terpuruk sampai hari ini? Karena kita belum mengalami kuasa kebangkitan yang Yesus alami itu. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita telah berjalan dan melewati banyak hal dalam hidup ini. Kita juga telah mengalami Passover. Passover itu bukan satu kali, Yesus bangkit kan satu kali, ya kan? Tapi kita mengalami keterpurukan berkali-kali, mengalami masalah berkali-kali. Dan kalau kita bisa melewatinya, karena pertolongan Tuhan, artinya kita telah mengalami Passover. Kita mengalami Passover waktu kita mengalami kesulitan keuangan, waktu mau masukkan anak-anak sekolah misalnya ya. Mungkin hampir setiap kita, ini saya bicara tentang ekonomi di Perum ya, ekonomi di Perum, hampir setiap kita kalau mau masukkan anak sekolah dalam tingkat-tingkat yang dilewatinya, kita pasti punya perjuangan tersendiri, betul enggak? Coba siapa yang ngalamin, memasukkan anak sekolah harus, gimana gitu, siapa yang mengalami? Rata-rata mengalami ya. Ada yang gak mengalami? Walaupun sekarang katanya sekolah gratis, tapi tetap aja ya, tetap mengalami. Tapi sekarang sebagian sudah dilewati, ya, sudah dilewati, terus selesai nggak? Ada lagi, kan gitu ya? Ada lagi, ada masalah rumah tangga. Semua punya pengalaman itu, betul? Punya pengalaman, masalah rumah tangga, masalah keluarga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, ada. Hancur enggak? Tidak. Betul? Tidak hancur. Kita masih eksis kan sampai sekarang? Artinya sudah dilewati. Siapa yang membuat itu bisa kita lewati? Yesus yang bangkit itu. Yesus yang bangkit itu membuat kita melewati, kita mengalami Passover. Tapi apa selesai? Enggak. Ada lagi. Dan ada lagi. Seperti itu saudara. Sakit. Siapa yang enggak pernah sakit? Kita semua pernah mengalami sakit. Hanya ada yang sampai dirawat, kan gitu ya. Ada yang berjuang sendiri dengan gimana caranya gitu ya. Ada saudara yang mati karena sakit di sini? Ada cerita tentang orang tuanya meninggal, anaknya mau urus surat warisan, kan ada surat waris ya, ke kantor kelurahan, terus jenjangnya seperti itu. Dari kelurahan bilang ada syarat-syarat dan salah satunya kan KTP ya, KTP yang bersangkutan. Oh ya, ada KTP. Ya, ini yang bersangkutan suruh datang ke sini untuk urus ini, kan ada KTP-nya kan yang meninggal itu kan. Nah yang KTP ini suruh datang ke sini untuk urus sendiri, jangan anaknya katanya. Kata di kelurahan, anaknya langsung pergi. Loh, mau kemana dek? Ya saya mau gali kuburan, mau saya bawa ke sini. Jadi pertanyaan saya yang salah ya, apakah ada saudara yang sudah mengalami meninggal dan hadir di sini? Kan nggak ada. Artinya kita tetap ada sampai hari ini. Kenapa saudaraku? Karena kuasa kebangkitan yang sudah menolong saya dan saudara. Ya. Sehingga kita bisa melewati satu fase yang sulit. Lanjut fase berikut. Kadang fase berikutnya itu kita anggap lebih ringan ya. Kita pengennya lebih ringan. Tapi ternyata lebih berat, lebih sulit. Kita semua pernah sekolah, pernah makan bangku sekolahan. Oh enggak ya. Ulangan waktu SD sama ulangan waktu SMP lebih mudah mana?
Waktu kita di SMP kita bilang sulit. Enakan waktu SD. Waktu kita SMA itu lebih sulit. Kita bilang enakan waktu SMP, kan gitu ya. Sama dalam hidup ini. Jangan berharap kesulitan di depan itu lebih ringan. Karena setiap kesulitan yang kita alami itu bagian dari persiapan untuk menghadapi yang lebih sulit. Dan dalam semua itu Tuhan beserta kita, membuat kita lebih kuat, lebih tegar, dan pass over. Kita sudah melewati semua. Nah, saudara-saudaraku, yang lama sudah berlalu. Ya, kesulitan-kesulitan yang kita alami, sakit yang kita alami, semua sudah berlalu. Yang baru itu terbit. 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudaraku, biasanya ayat ini disampaikan pada rekan-rekan kita yang menerima baptisan air. Yang lama sudah berlalu dikuburkan bersama Kristus, dan yang baru terbit, bangkit dalam hidup yang baru sama seperti Yesus bangkit. Nah, saudara-saudaraku, yang dikuburkan, yang sudah berlalu, itu bukan cuma hidup lama. Tapi masa-masa yang sudah kita lalui, itu ya sudah berlalu. Yang baru itu yang terbit, seperti matahari selalu terbit pada pagi hari. Saudara-saudara, apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah berlalu, hidup lama. Hidup dalam kesusahan, kesukaran, hidup dalam dosa, hidup yang tidak taat, hidup yang tidak setia. Di perayaan Paskah ini, biarlah itu dikuburkan bersama Kristus dan kita semua bangkit dalam satu hidup yang baru bersama kuasa kebangkitan Kristus. Sekarang hidup baru yang telah terbit, hidup baru yang baru dimulai, hidup baru yang telah kita mulai, yaitu hidup yang bertobat. Hidup yang taat, hidup setia, hidup dalam kekudusan. Perayaan Paskah tidak ada artinya kalau tidak kita mengalami satu perubahan hidup. Amin. Apa perubahannya? Yang dulu gak setia jadi setia, yang dulu tidak taat menjadi taat, yang dulu ogah-ogahan, males-malesan sekarang menjadi bersemangat. Saudaraku, saya senang hari ini, senang banget karena saya pikir sudah puas dengan Paskah kemarin. Terus sekarang kan sudah lewat Paskahnya. Sudah lewat Paskahnya. Jadi ya udah gitu. Tapi hari ini saya lihat saudara bersemangat, jumlah yang hadir juga memadai, saudaraku. Ya memang ada yang tidak hadir karena sesuatu dan lain hal mungkin, tapi secara grafik ini bagus sekali hari ini. Jadi ternyata saudara benar-benar mengalami Passover. Sudah melewati banyak hal dan hidup dalam satu hidup yang baru, semangat baru, sukacita baru, dan kita tumbuh dalam kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan. Amin. Saudaraku, Paskah bagi kita adalah kemenangan. Paskah bagi kita adalah kemenangan. Setelah melewati proses dan perjuangan yang panjang, kita menang. Passover. Paskah berarti pengharapan. Mungkin sampai hari ini kita masih dalam perjuangan untuk beberapa keinginan. Ya, saya ulangi, mungkin hari ini kita masih dalam perjuangan untuk beberapa keinginan yang belum tercapai. Mungkin juga masih dalam pergumulan dalam menghadapi banyaknya persoalan yang berat. Saudaraku, tadi nyanyian katakan walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Tuhan punya kuasa dan rencana Tuhan itu yang terindah. Passover itu bukan selesai. Tidak ada lagi yang kita harus selesaikan. Yang ini selesai,
tapi hidup terus berjalan dengan hal-hal yang baru lagi. Gitu. Hal-hal yang baru lagi. Nah, ini ada harapan, ada keinginan dan lain-lain, saudaraku, yang belum juga tercapai, ada masalah yang belum teratasi. Berita baiknya dalam Paskah ini adalah saya dan saudara masih punya harapan. Amin. Dalam kuasa kebangkitan selalu ada harapan. Yesus menolong kita. Yesus menopang hidup kita. Sehingga yang impossible menjadi possible. Yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Yesus yang bangkit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Yesus pegang tanganku. Itu pujian yang akan kita nyanyikan di masa minggu-minggu setelah kebangkitan. Setelah kita rayakan happy-happy sukacita, tapi ternyata dalam hidup ini juga masih terus harus berjuang. Perjuangannya tidak mudah, tapi ada sepasang tangan yang memegang hidup kita. Ada satu kuasa yang gak pernah berubah, yang terus menopang hidup kita. Dan itulah kuasa kebangkitan. Ku hidup karena anugerah. Kita hidup karena anugerah dan kuasa kebangkitan Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selama ku kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita sama-sama berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yesus yang bangkit itu, Dia mau pegang tanganku, Dia pegang tanganmu, agar kita, agar saya dan saudara tidak jatuh, agar saya dan saudara tetap berdiri, berjalan bersama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, bait 1, 2 langsung. Ku hidup
karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kaum wanita saja menyanyi dengan mengangkat tangan. Yes. Berserulah. Berserulah pada Yesus. Dia mau pegang erat tanganmu untuk bisa terus berjalan bersama Tuhan. Yes. Kaum pria menyanyi dengan mengangkat tangan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yes. Amin. Semua menyanyi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yes. Katakan Engkau alasan, Engkau alasan selama. Katakan sekali lagi. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat, kuasa kebangkitan-Mu nyata, kuasa kebangkitan-Mu nyata. Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan itu
beri kesempatan bekerja dalam hidupmu. Kuasa kebangkitan itu biarlah berkarya dalam hidup. Jangan keraskan hati. Serahkan semua pada Tuhan. Serahkan semua persoalanmu. Serahkan pergumulanmu, serahkan penyakitmu. Serahkan keinginan dan cita-citamu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia pegang tanganmu, dia pegang tanganmu. Kuasa kebangkitannya membuat kita ada, menang sampai hari ini. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Ibu Sri pimpin kita dalam doa. Alasan selamaku hidup. Terima kasih. Benar Tuhan, Engkau alasan dalam kehidupan kami. Kami hidup sampai hari ini. Itu karena anugerah dan kebaikan yang Tuhan beri Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan yang Tuhan beri atas hidup kami. Ajarkan kami menghormati dan menghargai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Ajarkan kami untuk senantiasa melakukan kehidupan sesuai dan ya Bapa. Mampukan kami, kuatkan kami, dan teguhkanlah kami Tuhan berjalan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur firman yang begitu luar biasa, yang boleh mengubah, yang boleh menegur setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk senantiasa merendahkan hati kami. Ajarkan kami untuk senantiasa patuh dengan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan Haleluya, sampaikan. haleluya. Biar itu menjadi kekuatan bagi hidup Amin, kami. amin, Biar itu haleluya. menjadi berkat bagi hidup kami. Terlebih lagi menjadi rema. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Berkatilah Tuhan para pelayan-Mu yang mengambil bagian di pagi hari ini. Berkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, studi sekolah mereka, apapun Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah kiranya dalam rumah tangga mereka juga Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih heran ajaib di mana hamba-Mu melayani ya Bapa. Terima Terlebih kasih berikan kekuatan Tuhan. dan kesehatan yang luar biasa bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima Terima kasih kasih, Tuhan Tuhan. Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur yang kami Haleluya, berikan kepada haleluya. Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Khotbah, mendengar musik dan lain sebagainya lebih nyaman gitu ya. Nah, nanti ngobrol sebentar supaya kita
bisa tinggal. Dan yang lain ada lagi? Nggak ada. Baik, kita sama-sama berdiri. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami juga telah mendengar suara Tuhan untuk kami lakukan. Berkati, jadikan itu satu hal yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah lupa bagaimana Tuhan Yesus sudah mati untuk kami dan bangkit untuk kami. Kami tidak pernah lupa untuk bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami sampai kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat dengan berkat-berkat berlimpah sehingga dicukupkan dalam segala hal. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kegiatan Jumat Agung dan Paskah yang oleh kemurahan Tuhan kami bisa laksanakan di Hotel Seruni Puncak. Kami bisa melaksanakan ibadah Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Minggu Kebangkitan dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, terima kasih ya Tuhan. Engkau juga telah mencukupkan segala dana yang kami perlukan. Bukan hal yang mudah bagi jemaat di tempat ini untuk menabung bersama-sama, mengumpulkan berkat sehingga kegiatan Paskah, masa raya Paskah bisa terlaksana. Karena itu Tuhan, berkatilah jemaat, mereka telah bersungguh-sungguh bekerja sama, berkorban untuk kegiatan Natal dan kegiatan Paskah bisa terlaksana pada setiap tahunnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat. Karena dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami akan merasakan itu dan mendorong kami untuk lebih setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja, berkati persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, berkati korban syukur dan korban untuk kesejahteraan pelayanan. Berkati anak-anak yang telah melakukan itu semua balas berlipat ganda. Cukupkan dalam segala hal. Beri kesehatan. Dan biarlah damai sejahtera memenuhi mereka semua sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat. Sertai dan lindungi. Biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita bagi setiap keluarga yang pagi ini telah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
pembaktian selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.